maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Ini juga poin penting. Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada makhluk dan tidak butuh kepada siapapun juga. Ya, jadi Allah Ta'ala maha kaya. Allah mensifati dirinya dengan Al-Ghani, yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada makhluk dan Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Hamba apabila beribadah, ibadahnya tidak menambah manfaat bagi Allah. Dan kalau dia berbuat dosa, tidak mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia beribadah, maka ibadahnya kembali buat dirinya. Kalau dia berbuat dosa, maka dosanya kembali kepada dirinya. Maka Allah hanya menciptakan dan akan mengembalikan kebaikan dan keburukan kepada si hamba tadi. Maka antum lihat Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah dia yang maha kaya dan juga maha terpuji. Ya, maka tidak merugikan Allah maksiatnya hamba dan tidak menguntungkan Allah ibadahnya seorang hamba. Semuanya kembali kepada hamba tadi. Ya. Makanya disebutkan dalam haditsul qudsi dalam riwayat Muslim, kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, ini amalan kalian aku simpan buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan nanti amalnya kebaikan, maka dia puji Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau ada yang menemukan amalnya tidak baik, maka jangan ada yang dia salahkan kecuali siapa? Dirinya dia. Kenapa dia lalaikan, ya? Kenapa dia tidak bersungguh-sungguh? Ya, kenapa dia tidak berbuat kebaikan? Ya, maka kalau kita mengetahui Allah maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, kita yang butuh, dengan itu kita harus bersungguh-sungguh menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah ya ikhwah, dengan maha kayanya Allah, Allah Ta'ala tetap berbuat baik kepada hamba-hambanya. Allah kaya tidak butuh kepada hamba, namun Allah berharap hamba-hambanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kaya tidak butuh kepada hamba. Ketika hamba itu beristighfar, diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kaya tidak butuh kepada hamba, tapi disuruh hambanya kembali. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kalian kepadanya. Dan subhanallah, Allah gembira, ya. Allah gembira ketika ada hambanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia maha kaya. Dan ini menunjukkan ya kebaikan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Terus diingatkan hamba-hambanya untuk berbuat baik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang selanjutnya ya ikhwah, hak Allah sangat besar dan tidak mampu seorang hamba untuk menunaikannya dengan sempurna. Ya, hak Allah sangat besar dan seorang hamba tidak mampu untuk menunaikannya dengan sempurna. Ya, antum perhatikan, hak Allah sangatlah besar. Sehebat apapun kita berzikir, sehebat apapun kita beribadah, tetap kita belum bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita sudah meluangkan semua waktu kita untuk beribadah, tetap belum bisa menunaikan hak Allah yang sangat besar, maka bagaimana kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dan disebutkan ada seseorang beribadah kepada Allah puluhan tahun. Dia meninggalkan bergaul dengan manusia, meninggalkan kenikmatan dunia. Dia beribadah kepada Allah di dalam satu tempat, sujud dan ruku kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, ketika dia lapar, dia memohon kepada Allah makanan. Maka Allah keluarkan dari tanah sayur-sayuran dan buah-buahan, bekal dia untuk beribadah kepada Allah puluhan tahun lamanya. Ketika dia wafat, kemudian dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah berkata kepada malaikatnya, adkhil abdi ilal jannah birahmatih. Masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Kata hamba tadi, la ya Rabb, adkhilni biibadati. Jangan ya Allah, masukkan aku ke surga dengan ibadahku yang puluhan tahun tadi. Maka kata Allah, kalau begitu aku akan memperhitungkan semuanya. Subhanallah, ibadah dia yang puluhan tahun lamanya
tanpa bergaul dengan manusia, meninggalkan semua kenikmatan dunia, fokus sujud dan ruku hanya untuk Allah. Allah perhitungkan dengan nikmat mata yang dia lihat. Subhanallah, nikmat mata sudah menghabiskan semua ruku sujud dia yang dia lakukan puluhan tahun. Belum bisa terbayarkan dengan nikmat yang lain. Karena tidak bisa disamakan nikmat Allah dengan ibadah dia, maka Allah mengatakan, masukkan hambaku ke api neraka. Maka hamba itu berkata, la ya Rabb, adkhilni ila jannatik birahmatik. Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu. Maka lihat, subhanallah, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah puluhan tahun belum bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jal, maka bagaimana dengan maksiat yang kita lakukan? Mata yang melihat haram, lisan berkata haram, tangan berbuat haram. Maka bagaimana kita bisa menunaikan hak Allah dengan sempurna? Maka kemudian seorang hamba terus futur, tidak ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Antum lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dari Sa'id ibn Jubair ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Allah memerintahkan hamba-hambanya bertakwa haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik ketakwaan. Subhanallah. Dan sahabat satu kaum yang tidaklah mendengar firman Allah melainkan langsung mengamalkan. Ketika turun firman ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, istadda 'alal qaum. Sangat berat ayat ini bagi para sahabat. Ishtadda 'alal qaum al-'amal hatta waramat araqibahum wa taqarrahat jibahuhum. Ketika turun ayat ini, para sahabat semuanya menambah amalnya dan bersungguh-sungguh di dalam beramal sampai kakinya bengkak dan jidatnya menghitam saking banyaknya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah turunkan ayat yang meringankan ibadah mereka. Maka Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Lihat, turun ayat yang pertama, langsung para sahabat bersungguh-sungguh di dalam beramal sampai kaki mereka bengkak, jidat mereka terluka karena banyaknya sujud. Akhirnya Allah turunkan takhfif, keringanan buat mereka di dalam beribadah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau itu keadaan sahabat ya ikhwah, yang dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an, tidak pernah futur, tidak pernah malas sampai kaki mereka bengkak, jidat mereka terluka menegakkan peribadatan kepada Allah sampai Allah sendiri yang menurunkan keringanan di dalam beribadah. Maka bagaimana selain dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.